Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore. Salawat dan salam tercurah ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fiddin wa dunya hatal akhir, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Gamal Hafidh kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Kiai? Alhamdulillah kabar baik, sehat ya. Oke, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai doa agar dihindarkan dari kesulitan. Nah, ini menarik sekali. Jadi bagi Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya nanti di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, langsung bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul dan sahabat modis, serta dulur-dulur yang masih dalam perjalanan pulang dari kerja, atau mungkin yang masih lembur di kantor, di pabrik maupun dimanapun saja. Kita doakan semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ekonominya, berkah usahanya, berkah sehatnya, berkah panjang umurnya, dan berkah kehidupannya. Amin Allahumma amin. Sore ini kita akan membahas tentang hadis atau wasiat yang ke-110 dari kitab Wasiatul Mustafa, yaitu doa agar dihindarkan dari kesulitan. Kenapa kita perlu berdoa ya? Apalagi semoga Allah menghindarkan kita dari kesulitan. Karena kesulitan itu merupakan problem bagi manusia. Ya. Nah, kesulitan itu pasti akan kita hadapi, entah itu hari apa, tanggal berapa, kapan gitu ya. Kesulitan macam-macam, kesulitan dalam meraih cita-cita, kesulitan dalam melangkah, kesulitan dalam perjalanan, kesulitan dalam kesembuhan sebuah penyakit misalnya, atau kesulitan ekonomi ya, kesulitan dalam meraih sang pujaan hati atau kesulitan apa gitu ya. Itu pasti dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti akan menemui yang namanya kesulitan itu ya. Kenapa begitu? Karena tidak ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah kecuali Allah akan mengujinya ya. Jadi kesulitan itu sebetulnya adalah tantangan, ujian. Jadi orang yang suka tantangan itu malah kadang-kadang menghadapi kesulitan itu dia tertantang gitu ya. Iki ora iso nopo aku kudu iso misalnya ya. Nah, ini kenapa bisa begini? Harusnya begini ya. Dia karena suka tantangan. Tapi bagi orang yang memang ketika mengalami kesulitan yang berat gitu ya, maka seakan-akan dia lemah. Dia maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah langsung yang menurunkan yang atau yang menangani problematika kita gitu ya. Itu semoga Allah memberikan kepada kita itu ujian yang tidak berat ya. Jadi ada orang itu yang memang di dalam kehidupan sehari-hari itu mengalami kesusahan yang sangat payah gitu ya. Kemudian ada yang terlihat senang, bahagia gitu ya. Tapi nggak taunya juga sebetulnya juga punya problem. Cuman dia tidak begitu terposting gitu ya. Ada yang seperti sedih gitu ya. Tapi sebetulnya dia menutupi kebahagiaannya supaya orang memang mau ngeprank orang lain gitu ya. Macam-macam orang gitu ya. Namanya fikih siasah itu. Nah, maka
bagi orang yang memang mempunyai musibah atau yang kemudian dia mengalami kesulitan dalam menghadapi satu masalah, maka Rasulullah SAW di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini berwasiat kepada Sayyidina Ali yang hakikatnya adalah untuk kita semua. Ya Aliyu idza asobaka hammun au amrun faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Wahai Ali, jika kamu mengalami kebingungan atau kesulitan, maka bacalah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau, kepadamu aku bertawakal, Engkau Tuhan arsy yang besar. Engkau adalah Tuhan yang menguasai arsy yang besar. Jadi ada beberapa redaksi ya. Memang seperti Nabi Yahya misalnya, yang kita juga mengingat Nabi Yahya itu biasanya pas saat 10 Muharram seperti ini Mas Arga ya. Karena kita sering mendengar bahwa 10 Muharram ini adalah dimenangkannya para nabi dan rasul. Termasuk juga Nabi Yahya yang ketika itu ditelan oleh ikan karena lari dari kaumnya. Tapi ikan ini dipesan oleh Allah supaya jangan mengunyah, hanya menelan saja ya, karena nanti suatu saat akan dikeluarkan lagi. Nah, saatnya dikeluarkan, maka Nabi Yahya dalam keadaan biasa saja, bahkan mengalami ganteng yang lebih dahsyat, karena di dalam itu seperti bertahanus ya. Bertahanus bukan di gua tapi di dalam perut ikan sebagai pengganti. Nah, bagi orang-orang yang setingkat selevel Nabi dan para Rasul itu sebetulnya dimanapun saja asal hatinya masih tertambat atau muraqabah dengan Allah dan muqarrabah dengan Allah, maka sebetulnya di dalam batu, dalam ikan, dalam rumah, dalam laut, dalam manapun maka akan sama, karena hatinya hanya Allah saja. Dunia ini milik Allah, langit, bumi, udara, semua dimanapun itu milik Allah. Maka hakikatnya kita mengagumi yang di langit itu, sebetulnya yang di langit juga mengagumi yang di bumi gitu. Itu seperti wah, malaikat kok bisa terbang, kemudian di langit nggak jatuh, bisa kemana-mana misalnya. Planet yang begitu dahsyat, yang di atas juga mengagumi yang di bawah. Alangkah nikmatnya di bawah itu ada Ka'bah yang dikelilingi oleh umat Islam sedunia. Bahkan di bumi ini ada Nabi Muhammad SAW. Maka penduduk langit itu juga mengagumi penduduk bumi. Itulah yang dinamakan dengan sawang sinawang ya. Yang penduduk bumi itu mengagumi penduduk langit ya. Seakan-akan kepengin ngerti keadaan langit. Yang langit bangga dengan yang ada di bumi. Kepengin seperti yang ada di bumi. Maka Nabi Muhammad kemudian di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, maka diberikan kesempatan untuk menikmati bahwa langit pernah diinjak atau dihuni oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun lailan itu beberapa waktu dalam satu malam, jadi tidak semalam penuh gitu ya. Nah, Nabi Yunus itu nyaman-nyaman saja di dalam perut ikan. Walaupun pada awal-awalnya itu memang seakan-akan dulumat ya, peteng dedet, karena masuk di dalam perut ikan itu jelas kalau gelap ya. Ikannya masuk ke dalam laut itu lebih gelap lagi, dan nyungsup ke bawah gitu ya, nyilam ke bawah itu lebih dalam lagi, lebih gelap lagi. Kayak ngono udan sisan, udan terlampu mati gitu ya. Jadi peteng dedet itu ya seperti itu. Maka redaksi perlindungan Nabi Yahya kepada Allah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini golongan orang yang dolim. Jadi sebetulnya orang itu ketika butuh dengan Allah, dia harus merasa rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah, bahwa saya ini adalah sorno dobes ya. Kroso asor, kroso ino, kroso bodo, kroso apes.
Ini yang penting. Sehingga kalau ada anak misalnya lagi mau dihukum sama orang tua itu kan DP nggih Pak, dalam keliru, dalam salah. Itu supaya mendapatkan kasih sayang, enggak jadi dihukum kan seperti itu. Maka kalau ada orang yang mau tobat atau mau sadar tapi masih kemaki itu masih takabur saja, maka Allah tidak akan menerima. Kenapa? Karena dia tidak bisa nyeleh-nyelehke hatinya, tawadu, rendah hati, dia masih ada kesombongan. Maka la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat takabur walaupun sebiji sawi saja. Nah, maka di sini redaksi yang ada di hadis sama yang ada di Al-Qur'an itu walaupun intinya sama tapi redaksinya berbeda. Kalau di sini subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Maka di dalam Al-Qur'an Nabi Yunus itu ya, Nabi Yunus berdoanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, begini, jadi standarnya Nabi dengan kita orang biasa itu berbeda ya. Kalau Nabi itu kesolehannya sudah jelas, sehingga ketika mengatakan la ilaha illa anta gitu ya, itu tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah ya. Baru kemudian tasbihnya yang kedua subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, yaitu merasa salahnya, merasa dolimnya gitu ya. Tapi kalau di sini ini standarnya kita umatnya Nabi Muhammad, yaitu memuji dulu kepada Allah ya, memuji dulu kepada Allah. Jadi tauhidnya para nabi karena memang level atas, maka la ilaha illa antanya didahulukan. Kalau di sini tasbihnya ya subhanaka rabbi ya, maha suci Engkau ya Allah. Itu ibaratnya seperti anak-anak yang DP dengan orang tuanya itu muji dulu ya, mensucikan Allah dulu. Anak muji-muji sama orang tua dulu ya. Engkau kan bukan maha ya, engkau kan punya kasih sayang, engkau kan orang tuaku, engkau adalah, kamu dipuji dulu ya supaya enggak dapat hukuman gitu ya. Nah, tapi para nabi ini tauhidnya itu memang sudah melekat sehingga kalimat la ilaha illa anta itu didahulukan. Ini menurut Mbah Kiai Asrori Al-Ishaqi yang saya tangkap di radio juga itu ya, itu seperti itu, sehingga Nabi Yunus itu memakai redaksi la ilaha illa anta terlebih dahulu, kemudian mengakhirkan subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, kalau di sini subhanaka rabbi baru la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Sebetulnya hakikatnya sama, cuman kalau dalam ilmu tasawuf itu ada apa ya, pengetahuan hakiki yang kita terkadang lepas dari pengertian atau pemahaman itu. Yang ngerti adalah orang-orang yang ahli sufi, ahli tasawuf. Nah, setidaknya ketika kita mengalami kesulitan itu yang pertama kita DP dulu dengan Allah, merasa kita itu adalah surno debes itu tuh. Surno debes, kroso asor, kroso ino, kroso bodo, kroso apes. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Pokoknya entek-entekane entek awake dhewe pokoknya pasrah karo Gusti Allah. Itu dengan surno dobes itu tadi. Nah, maka Allah nanti akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi jangan melehke. Kalau dengan Allah kok malah melehke. Gusti, kula kan pun sujud, kula pun gelem ngibadah. Kula kurang opo. Mosok melehke. Aku ki janjane dadi anak ki kurang opo? Karo wong tuwa wis bekti. Perintah yo nurut. Nah, padahal sering bantahnya gitu ya. Nuruti pisan aja ngomong-ngomongke, mbantahe ra tau diceritakno. Nah, itulah ketika kita dengan Allah juga, kalau kita mempunyai kesulitan, persoalan, maka tidak ada lain kecuali mengawali dengan memuji Allah dan kemudian mentauhidkan dengan la ilaha illa anta, kemudian memuji Allah lagi dengan Rabbal Arsyil Azim. Jadi berdoa itu sebetulnya minta
dilepas dari kesulitan itu nomor sekian Mas Arka. Asal dia itu dengan Allah mau merendah dulu ngantek-entek gitu ya. Maka Allah sudah otomatis Allah akan mengeluarkan dari kesulitannya. Maka Nabi Yunus kan tidak detail. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini, sesungguhnya aku di dalam perut ini mengalami kesulitan. Tidak curhat seperti itu ya. Jadi cukup Nabi Yunus dengan mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang dolim. Udah gitu aja, Allah udah ngerti. Oh wes kapok, nah, ibaratnya seperti itu ya, wes kapok tenan iki. Nah, maka otomatis Allah akan mengeluarkan dari kesulitan. Jadi intinya di sorno dobes itu asor ino bodoh tur apes. Nah, seperti itu. Baik ya, luar biasa ya. Ini yang pertama nih Kiai ya. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan Kiai. Betul. Terkadang itu seseorang itu ketika diberikan kesulitan itu sampai tidak kuat Pak Kiai. Dan tentu saja tadi meleh Kiai, istilahnya seperti itu. Gimana nih Kiai untuk caranya menjaga agar kita tetap bisa tadi ketika kita berdoa tuh mancep dalam hati dan tentu saja kita bisa merendah diri. Iya. Tadi yang disebut itu inna ma'al usri yusra ya. Jadi sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Jadi kalau ada yang sulit pasti dia akan Allah datangkan kemudahan. Atau yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa mentancapkan dalam hati kita bahwa Allah itu pasti akan menolong kita. Nah, caranya ya kita harus dingilmuni. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa selesaikan kecuali harus dingilmuni. Ini namanya manajemen kolbu. Maka kenapa Agim itu punya satu jargon itu ya, dan juga menjadi satu komunitas juga namanya manajemen kolbu, Pondok Pesantren Darut Tauhid. Nah, manajemen kolbu itu cara memanage atau mengatur hati kita, baik itu ketika kita masih dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau sudah dingilmuni, sudah dimanajeri, punya ilmunya, maka segala sesuatu itu pokoknya enteng-enteng wae gitu ya. Nah, saya ngomong seperti ini juga sebetulnya ngerti ilmu nih, tinggal praktek prakteknya bisa apa ndak gitu ya. Nah, kudune nek wis ngerti ilmu nih kudune dipeksa iso. Nah, harusnya ketika praktek bisa dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Wah, itu enak banget itu kalau diucapkan itu ya. Tapi implementasinya bagaimana, prakteknya bagaimana. Nah, kita tidak ngalup kita sendiri, diri kita sendiri, tapi orang itu memang harus menyiapkan diri segala sesuatu. Ketika akan mendapatkan nikmat maka dia harus begini, ketika ada ujian maka harus begini, itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Maka al-jar qoblat dar wasodik qoblat torik wazat qoblar rohil. Nah, yang terakhir wazat qoblar rohil, cari bekal sebelum bepergian. Hidup ya seperti itu, sudah siap-siap. Nah, paribasan seperti ini. Dulu waktu saya masih remaja, itu kayak nggak siap ketika ayah saya nggak ada, Mas Arka. Loh, jebulane non sewu guys, kalimat ini jebulane pakku iso mati ngono. Dulu nggak kebayang kalau ayah saya itu nek bakale ayah saya nggak ada saya harus bagaimana. Itu nggak kebayang. Karena selalu enjoy, saya di pesantren dikirimin uang seneng, pulang dijajak-jajake seneng kan gitu ya. Nggak kepikiran kalau manusia itu akan wafat juga suatu saat. Maka ketika ayah nggak ada dan pertama kali dalam keluarga nggak ada, itu kan mesti itu terpuruk apa mas namanya mas, seakan-akan gelo banget itu loh. Jadi seperti gelo banget kayak ya wah, ya Allah, karena belum pernah mengalami ada anggota keluarga yang meninggal ya, masih lengkap ayah, ibu, anak, adik, kakak, itu Mbak Yu semuanya masih ada. Nah, pada saat meninggal kaget loh, jebule sing mati iki ora tanggoku tok, ora bapakne koncoku tok, ternyata bapakku dhewe gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya belum di manage, belum di kolbunya belum ditata. Sehingga orang dulu itu menata hatinya itu sampai
dia itu persiapan matinya ya, menghadapi mati itu tutorial gitu ya, sampai geladi bersih lah ibaratnya ya, di dalam rumahnya itu dikasih lubang, dibuatkan lubang, kemudian dia kalau pas lagi malas ibadah dia masuk ke liang itu sambil ini dibungkus kain kafan, kemudian dia ngomong sendiri, dijawab sendiri, ya Allah suatu saat aku akan begini, tapi posisinya udah mati betul. Saat ini aku masih etok-etok gitu ya, tutorial masih pre-memory gitu ya, atau masih geladi bersih, saya masih bisa bangkit. Nanti kalau saya nggak bisa bangkit lagi, saya akan diurugin ini tanah, maka semua akan saya tinggal, saya sendirian. Wah, maka kemudian dia bangun tekun lagi. Wah, ibadahnya. Tapi awake dhewe ora perlu ngono banget gitu ya. Di samping rumah kita mungkin ya RSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit selonjor gitu ya. Juga sebetulnya itu untuk contoh, tapi tidak harus persis kita tiru. Kita bisa dengan muhasabah, apalagi ini bulan Muharram ya, dengan kita banyak mengingat Allah kembali. Jadi segala sesuatu kalau sudah di manage, di toto hati nih Mas, maka dia akan bisa itu tadi. Jadi menancapkan dalam kalbu itu akan terlatih karena dia sudah tahu ilmunya. Jadi segala sesuatu harus difikir, maka ada dalam Al-Quran afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Jadi harus di manage kembali hatinya supaya bisa menghadapi segala sesuatu itu sudah dipersiapkan sebelumnya seperti ini. Baik, kaum muslim bagi Anda yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246766352. Sambil menunggu nih Kiai ya. Terkadang Allah itu memberikan ujian tapi tidak dilangsungkan. Dan kita melihat mungkin tetangga kita sampai itu semuanya itu nikmat seperti itu Kiai. Istidrat istilahnya seperti itu. Nah, ini bagaimana menyikapi seperti ini Kiai? Ya, kalau di secara lahiriah di ilmu syariat kita melihat tetangga kita yang bagus sugih gitu ya, pokoknya kecukupan, kemudian hati kita kok iri, itu berarti memang kita secara lahiriah itu masih syariat saja, belum sampai pada hakikat ya. Kalau tetangga kita bangun rumah mobil anyar misalnya, yus di alhamdulillahi ya, di alhamdulillahi. Jangan sampai kita mengatakan kok DE ya sing iso tuku ya aku kok ora ya, kok DE sing iso bangun ya aku ora ya. Itu nanti akan menjadi penyakit hati ya. Penyakit hati inilah yang kemudian menjadikan penyakit jasmani juga. Asalnya penyakit rohani, iri, hasud, dengki ya. Maka itu akan menjadi gumpalan energi negatif di dalam tubuh kita, nanti akan menjadi sumber penyakit jasmani ya, karena pengaruh psikis kan seperti itu. Nah, maka ketika saudara-saudara kita atau tetangga kita lagi dapat nikmat, di alhamdulillahi. Jadi ini juga dari guru kita ya, saya punya guru perempuan ya, di Sayung sana. Itu beliau hafidho, punya pondok pesantren. Itu kalau kita lagi ngobrol-ngobrol kecil tentang masalah-masalah urip kok ono wae ujian dan sebagainya, waktu corona pandemi itu ya, saya silaturahim, pokoknya segala sesuatu yang terjadi mbok alhamdulillahi. Siap punya. Jadi engko rada enteng ya. Jadi apa yang terbesit dalam hati kita yang tidak enak, guanjel, abot gitu, wes pokoknya di alhamdulillahi ya. Maka ada orang itu dulu waktu saya di Hasanuddin di Panggung Kidul itu ada masjid Masjid Jami Hasanuddin itu kuliah Ahad pagi dulu, beliau kalau saya ajak omong gitu selalu alhamdulillah. Jadi saya tanya, Pak, panjenengan sekarang yuswonya berapa, umurnya berapa? Alhamdulillah 83 tahun gitu ya. Terus gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Anak cucu gimana Pak? Alhamdulillah terus gitu ya. Jadi kalau mau ngomong apa mesti alhamdulillah. Maka benar. Jadi ada orang yang bukan kiai sebetulnya, bukan seorang ulama besar, tapi ternyata dia bisa memanage hatinya, bisa ngilmuni, dia selalu
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya sinkronkan sama guru saya itu, ternyata memang segala sesuatu kalau di alhamdulillah itu jadi ringan, minimal itu tidak begitu berat. Nah, itu ilmunya seperti itu. Nah, mari kita praktekkan bareng-bareng. Baik ya, mengenai tadi disinggung bahwasanya kesulitan atau berdoa kita meminta terhindar dari kesulitan itu yang keberapa gitu ya, yang mungkin terakhir dan lain sebagainya. Yeah. Terus ketika kita berdoa itu yang diprioritaskan tuh yang apa Pak Kiai? Ya, saya sering katakan kalau berdoa itu jangan seperti menyodorkan daftar menu, ya kan? Ikan asin, tempe, tahu, kerupuk, es teh, ya kan? Wah, itu kalau bisa jangan seperti itu, tapi kita memuji dulu. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah bacaan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Satu, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdad dzakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Udah 5 loh itu pujian tok. Ya Robbana lakal hamdu 6 itu. Walakas syukru ono tambahan nih, ya. Kemudian masih banyak lagi sampai kemudian baru kita minta apa yang kita hajatkan. Jadi kalau ulama-ulama kita dulu itu ada yang ketika ditanya, kamu kok enggak pernah berdoa gitu ya, kamu hanya wirid tok, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, terus istighfar, sholawat, baca Quran gitu ya. Kita ora tau njaluk nritik nyebut spesifik gitu, minta sugih, minta istri, minta apa gitu. Ndak pernah minta secara spesifik, tapi zikir-zikirnya diperbanyak. Maka dia hanya menjawab singkat, Gusti Allah wis ngerti dewe gitu katanya. Beliau mengatakan Gusti Allah udah tahu sendiri, Gusti Allah wis ngerti dewe. Itu. Yang kedua, ada yang mengatakan aku malu tiap hari aku mengulang-ulang kebutuhanku, seakan-akan Allah itu tuli, seakan-akan Allah itu enggak ngurusin aku. Jadi dosa karena suudzon, ya. Bukankah doa sekali itu cukup bagi kita memanjatkan kepada Allah? Allah itu zat yang tidak pernah lupa. Jadi malu, ada yang malu mengulang-ulang permintaan secara spesifik itu tadi. Jadi isinya dzikir tok. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Ya Allah, kalau besok di surga saya kok nggak bisa sholat, saya nggak bisa dzikir kepadamu ya Allah, janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga. Jadi cita-cita yang terbesarnya itu nanti di dalam surga itu mau zikir, mau ngingat Allah. Padahal kalau sudah nggak mau zikir, nggak sholat kan sudah nggak wajib. Tinggal menikmati, itu pahalamu itu adalah endingnya, itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Tapi ternyata bagi waliullah itu seperti itu ternyata nggak menjadi prioritas. Prioritasnya adalah asalkan saya walaupun nanti di surga tetap dekat denganmu ya Allah, karena engkau di dunia maupun nanti di akhirat, di bumi maupun nanti di surga itu sama saja. Engkau adalah Tuhanku, sehingga aku masuk surga tidak perlu mati dulu. Hari ini aku sudah menikmati engkau adalah Tuhanku. Somben mati yo Tuhanku, akhirat nobu surga yo Tuhanku, tetap jenengan pangeran kula sak lawas-lawase Gusti. Wadah wali sampai segitu. Kalau kita kan sebagai yo sholat, wedi neraka, ya kan, kepengen swarga, setidaknya yo wedi mbek nerakane lah, setidaknya, ya. Kadang-kadang kita kan sadar ya, misalnya keselamat neraka, wih, koyo ngene rasane, sampe neraka piye, yo sadar tapi engko kumat meneh. Masuk ICU, tengok temen yang lagi sakit, keluar cerita, ya Allah Gusti, koncone dhewe ngate koyo ngono. Alat pirang-pirang mlebu kabeh ning awake, sing ning irung, sing ning cangkem, sing ning ngene leher, yang di dada, yang di perut. Ya Allah, nangis. Saya pernah ketemu teman yang seperti itu. Orang kaya itu takut mati apa piye rati. Pokoknya ternyata menengok orang sakit itu fadilahnya besar, minimal nyadarke wong sing asale misalnya ya kemplete gitu ya, kemplinti misalnya gitu. Maka dengan keluar dari ICU menengok temennya, dia sadar seperti itu. Jadi wong loro iki fadilah iso nyadarke kancane, nyadarke wong liya.
Ada bulan Muharram ini sunahnya juga salah satunya adalah menengok orang sakit. Koncoku tonggoku sehat kabeh Pak. Ya alhamdulillah ndongake tok wae. Ora terus wis lorose tak tilikane ndak usah. Gitu Mas Arya. Ya, baik Kiai. Mengenai kita lanjut aja Kiai kan. Ya. Mengenai ketika orang berdoa tetapi dengan apa yang dipanjatkan tidak mengetahui apa itu artinya. Lebih baik malah kita berdoa dengan Indonesia atau Arab nih Kiai. Baik. Kalau hanya wirid yang isinya zikir seperti yang dicontohkan Nabi itu tidak perlu tahu artinya. Itu lebih baik. Ya, misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian baca la ilaha illallah, doa Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya yang diajarkan oleh Nabi. Itu sudah pasti benar, sudah pasti terbaik, apalagi ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tanpa mengetahui maknanya pun itu yang terbaik. Nah, adapun ketika kita butuh sesuatu, maka yang lebih baik adalah memakai bahasa yang kita pahami. Tapi kalau umum ya wirid dzikir seperti biasa itu lebih baik. Tapi kalau kita punya hajat, maka hajat tertentu yang khusus yang khusus, maka dia lebih baik berdoanya pakai bahasanya sendiri. Seperti itu. Baik, ketika seseorang nih banyak guru memberikan ijazah dengan doa agar terhindar dari kesulitan seperti itu. Mana yang harus dijalankan nih Pak Kiai? Ya, pertama tadi saya sampaikan. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu sudah ada, maka itulah yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau ada ijazah dari kiai atau guru, itu nomor 2, artinya di bawahnya Al-Quran, kan seperti itu. Nah, itu kenapa ada baiknya? Karena kita tertuntun. Misalnya gini, ada yang tanya, Pak Ustadz, saya kalau malam itu pasti bangun. Tapi saya nunggu subuh itu masih lama. Saya lebih baik ngapain gitu loh. Nah, ini pasti belum baiat thoriqoh, walaupun tidak harus memang gitu ya. Tapi kalau baiat thoriqoh itu pasti ada amaliyah, ada lazimah, ada wadhifah. Lazimah itu yang rutin maktubah, sholat 5 waktu, selesai sholat ada wiridnya, ada zikirnya, itu tertuntun rapi gitu loh. Nah, wadhifah itu yang mingguan, yang ya seperti temporer, nah seperti itu wadhifah ya. Nah, maka ketika ada orang yang belum punya guru, belum robitoh atau belum baiat gitu ya dengan guru, maka dia akan wirid atau dzikirnya itu acak ya. Nah, kalau seperti itu maka yang lebih baik kalau pagi misalnya tengah malam, artinya di sepertiga malam yang terakhir itu ya istighfar. Tapi kalau habis subuh mau wiridan apa lagi nih? Tasbih ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, baru kemudian kita mengamalkan yang dari guru-guru kita. Tapi kalau yang sudah ada di dalam Al-Quran pasti itu level atas dan itu yang terbaik. Kemudian kalau dalam perjalanan kita bersolawat, ya saya ulangi lagi, kalau malam hari itu lebih baik itu adalah istighfar. Kalau pagi dan sore seperti ini itu adalah bacaan tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Wen dermimil lambene karo subhanallah, subhanallah. Yo tak kandhani yo ki ana kabar terkini subhanallah, subhanallah. Tapi kalau malam istighfar, pagi sore tasbih, dalam perjalanan sholawat. Spesifikannya seperti itu. Nah, adapun dari guru diijazahi guru ini, guru itu, ya sudah tergantung disimpan saja. Disimpan yang mau diamalin, yang paling mudah yang mana. Misalnya saya dapat amalan dari Mbah Yai Nakib ya, supaya kita diberikan rizki secara rutin, istiqomah dalam dapat rizki. Itu baca ya latif, ya latif, ya latif 17 kali ya, tanpa bernafas. Beliau Mbah Yai Nakib dari gurunya Mbah Yai Abdullah Umar. Kemudian ditutup Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz. Itu kan ringan. Ya sudah itu aja, daripada misalnya baca sholawat nariyah 4444 lebih setengah. Itu lebih baik itu dibuat ilmu saja. Oh, ditompo. Oh ya, kok nek pas kuat yo ngono gitu ya. Tapi yang mudah-mudah diamalin. Kemudian ada lagi kita dapat video nih.
boleh kok kita ngamali no, walaupun online. Jadi boleh judi ono online no, gitu ya. Dan itu ternyata transaksinya luar biasa kan. Apalagi urusan kebaikan gitu. Boleh itu. Gus Ba juga mengatakan ketika ada yang tanya, "Gus, saya itu sanatnya sama jenengan itu bil ghaib. Kenapa? Karena saya ngikuti ngaji jenengan dari YouTube." Boleh, sah. Udah kobil tuh, wah gitu sewenenge pol diijazahi karo Gus Ba walaupun lewat YouTube gitu, lewat bertanya. Nah, terus ketika secara online misalnya ada Gus Koyum ya, dalam videonya begini. Nabi menyampaikan barang siapa yang membaca surat Al-Humazah pada setelah selesai Fatihah di sholat wajibnya, maka Allah akan berikan 3 fadilah. Yang pertama, Allah jauhkan dari kemiskinan. Wah, ini penting gitu ya. Dari kekurangan, dari ketidakmampuan. Artinya meh tuku apa-apa ora didit. Waduh fakir, waduh miskin, malam bodo ora iso masak. Itu Allah hindarkan dari itu. Dilelah malam bodo iso masak, THR metu misalnya gitu ya. Wah, Allah hindarkan dari kefakiran, kemiskinan. Yang kedua, Allah akan berikan rizki yang lancar. Kemudian yang ketiga, Allah hindarkan dari mati yang buruk. Wah, ini bagus sekali itu ya. Jadi begitu saya muter video Gus Koyum ada seperti itu, secara spontan kobil tuh kula amalke Gus. Nah, maka setiap kita sholat fardu ya kita sering-sering baca itulah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi misalnya kita sholat sendirian zuhur asar, wah itu malah lebih enak lagi. Kalau jamaah kan kita ngikuti suratnya yang imam gitu ya. Nah, kecuali yang zuhur asar kita jamaah, kita bisa baca surat sendiri. Ya sudah, pokoknya salah satu dari sholat kita itu setelah Fatihah kita baca wailul. Wah, setelah itu saya paling sergap itu baca wailul gitu. Kepengen dia hindari dari kemiskinan, kepengen rezekinya lancar. Siapa yang nggak mau kan itu? Yang ketiga yang lebih penting adalah dihindarkan dari mati yang buruk. Ini penting banget endingnya soalnya kan. Maka seperti ini boleh kita amalkan. Loh, saya dapatnya dari YouTube Pak Ustadz, enggak apa-apa itu online karena sudah zaman digitalisasi seperti ini sama itu ya. Jadi malah lebih praktis rasa sowan ning ngene lasem ngono malah seperti itu Mas. Baik, terakhir Pak Kiai. Tadi disinggung mengenai kita mendapat ijazah dari online seperti itu. Ketika kita mungkin mengamalkan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu berhenti. Apakah kita ketika kita mengamalkan yang lain apakah itu sah-sah saja Ki? Ya ndak ada hukumannya sih sebetulnya. Cuman dia akhirnya kan lepas dari guru ya. Seperti kalau sudah baiat di Thariqah At-Tijaniyah misalnya, kemudian lama nggak diamalin gitu ya. Terus soal gurunya lagi ya tajdidul bai'ah atau memperbarui bai'at juga boleh. Atau mungkin kalau gurunya sudah mengizinkan ya sudah terusin saja. Yang kemarin ya sudah itu anggap khilaf gitu ya. Itu menurut saya karena bai'at ini tidak secara wajib ain harus ya, maka itu fleksibel, aturannya fleksibel. Jadi kalau sudah pernah meninggalkan karena nggak bisa istiqomah ya sekarang mau istiqomah ya sudah tinggal nerusin saja. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya para pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Semoga manfaat untuk kesempatan sore hari ini. Harga pamit undur diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.